Hai, hari ini kakak akan melanjutkan video tentang peluang. Ya, kita pada video kali ini belajar tentang aturan perkalian. Yuk ikuti terus videonya, jangan kalian skip supaya kalian semakin jelas. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya, supaya kalian semakin paham. Yang pertama, diketahui ada 4 angka, 1, 2, 3, dan 4. Tentukan banyak cara untuk menyusun bilangan yang terdiri atas 4 angka dengan syarat angka yang digunakan tidak boleh berulang dan yang kedua adalah angka yang digunakan boleh berulang. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita sediakan dulu tempatnya ya. Menyusun bilangan terdiri dari 4 angka. Kita sediakan 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kemungkinan yang pertama gitu ya, kemungkinan tempat pertama kita boleh isi angka 1, 2, 3, atau 4. Jadi, akan ada berapa kemungkinan angka yang boleh diisi? Yaitu ada 4 angka, gitu ya. Kemudian untuk tempat yang kedua, karena dia syaratnya tidak boleh berulang, jadi misalkan kakak nih udah buat nih 1 gitu ya, 1 udah dipakai, jadi sisanya adalah 2, 3, dan 4. Ada berapa kemungkinannya? Hanya sisa 3 angka, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, 2 sudah dipakai nih, ya. Untuk tempat ketiga, hanya ada kemungkinan 2 angka yang lain, gitu ya. Nah, untuk angka yang terakhir, hanya ada berapa kemungkinan? 1 kemungkinan ya. Jadi caranya bila tidak boleh berulang, kalian kurangi 1 ya. Terus dilanjutkan dikurangi 1. Sehingga banyak cara bilangannya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 24 cara. Titik di sini kakak masukkan dengan perkalian ya, supaya lebih simpel ya. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Seterusnya kakak pakai tanda titik. Selanjutnya, angka yang digunakan boleh berulang. Bilangannya terdiri dari berapa? 4 angka. Kita buat dulu tempatnya, 4 gitu ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk angka pertama, ada berapa kemungkinan yang bisa diisi? Bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Jadi ada berapa? Ada 4 angka kemungkinan. Kemudian tempat yang kedua, karena dia boleh berulang, misalkan 1 boleh sudah dipakai, kita boleh pakai lagi nih. Jadi, kemungkinan angka yang bisa dimasukkan di tempat kedua adalah tetap 4. Seterusnya ya, ketiga dan keempat juga ada 4 angka yang bisa digunakan. Sehingga banyak cara yang digunakan adalah 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 256 cara. Nomor 2. Denny mempunyai 3 baju berwarna merah, putih, dan hijau. Ia juga mempunyai 2 celana berwarna hitam dan biru. Tentukan jumlah pasangan baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan berbeda. Kita tentukan nih, karena dia punya baju dan punya celana, kita buat 2 tempatnya ya. Baju dan celana. Kemudian kita hitung nih, bajunya ada berapa di soal? Di soal diketahui bajunya ada 3. Kemudian celananya ada 2. Maka banyak cara memakai baju dan celana, mismatch bajunya yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Selanjutnya nomor 3. Disediakan angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak bilangan bulat positif ganjil yang terdiri dari 3 angka dan dapat disusun dari angka-angka ini? Nah, dia tersusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 untuk membentuk 3 angka gitu ya, bilangannya 3 angka. Jadi kakak hanya punya 3 gitu ya tempatnya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah,
untuk ratusan gitu ya. Untuk angka ratusan, kemungkinan angkanya apa saja yang bisa dimasukkan di sini? Boleh angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kita hitung berapa kemungkinannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kemungkinan angka yang bisa dimasukkan di tempat pertama. Kemudian untuk tempat puluhan, karena dia tidak disebutkan syaratnya, tidak boleh berulang gitu ya, maka artinya ini boleh berulang, angkanya bebas. Sehingga puluhannya juga boleh memakai ini semua kemungkinan angkanya, yaitu ada 5. Nah, syarat yang terakhir, dia bilangan ganjil. Bagaimana cara membedakan bilangan ganjil dan bilangan genap? Bilangan apapun yang belakangnya angka ganjil, dia pasti bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi untuk satuannya harus ganjil supaya membentuk bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, di sini harus ganjil untuk satuan. Kita cek di sini. Bilangan ganjil yang mana aja sih? Yaitu 3 dan 5. Maka kemungkinan angka yang bisa ditaruh di satuan hanya ada 2. Dari sini jelas ya? Nah, maka berapa banyak bilangan positif ganjil yang bisa disusun? Yaitu 5 dikali 5 dikali 2 sama dengan 50 bilangan. Selanjutnya, disediakan angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat kurang dari 400 dan tiap bilangan tidak mengandung angka yang sama. Nah, ini punya syarat ya, dia kurang dari 400 dan mengandung angka yang sama. Maka ini pasti angka ratusan nih. Kalau angka ratusan seperti ini, kakak buat 3 tempat, ratusan, puluhan, satuan. Nah, selanjutnya kita lihat untuk tempat pertama adalah ratusan. Syaratnya apa? Syaratnya kurang dari 400 gitu ya. Kurang dari 400. Maka berapa kemungkinan angka apa saja yang bisa dimasukkan di tempat pertama? Nah, kita lihat dulu. Bila kurang dari 400, maka depannya adalah angka 2 dan angka 3 ya. Kalau kita masukkan 4 ya pasti nanti 4 200 berapa. Nah, lebih dari 400 itu tidak boleh. Maka untuk kemungkinan angka di ratusan hanya ada 2. Gitu ya. Nah, kemudian untuk puluhan itu bebas. Boleh 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tetapi syaratnya tidak boleh angka yang sama. Nah, coba. Jadi ada berapa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah 5 angka ini kita kurangi dengan 1 karena tidak boleh mengandung angka yang sama. Ya. Jadi puluhannya ada 4 ya, karena ada 5 kemungkinan angka kita kurangi 1. Nah, kemudian untuk satuannya juga tidak boleh berulang atau tidak boleh mengandung angka yang sama. Karena di sini sudah 4 gitu ya. Kita tadi sudah pakai 1, pakai 1 lagi gitu kan. Jadi sisa kemungkinannya angkanya hanya sisa berapa? Sisa 3. Gitu ya caranya. Nah, sehingga berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk adalah 2 dikali 4 dikali 3 sama dengan 24 bilangan. Selanjutnya, di sebuah kelas terdapat 4 orang yang mencalonkan menjadi ketua, 3 orang menjadi sekretaris, dan 3 orang lagi menjadi bendahara. Tentukan susunannya bila tidak ada orang yang menjabat dengan rangkap. Nah, kita buat susunannya. Ketua, sekretaris, bendahara. Ketuanya berapa calon nih? Ada 4. Sekretarisnya ya 3 calon gitu ya. Bendaharanya berapa calon? 3 calon juga. Ini dia tidak boleh menjabat rangkap. Sehingga banyak susunannya adalah 4 dikali 3 dikali 3 sama dengan 36 alternatif. Selanjutnya, untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B.
Dari kota A ke kota B melewati 3 jalur, dan dari kota B ke kota C bisa melewati 2 jalur. Tentukan banyaknya jalur yang bisa dilewati dari kota A ke kota C. Nah, kita buat dulu skemanya ya. Skemanya dari A ke B, ke C gitu ya. Kita harus lewat B. Jadi dari A kita ke B dulu, kemudian dari B kita lanjutkan ke C. Nah, kita lihat nih, dari A ke B ada berapa alternatif jalurnya? Ada 3. Kemudian dari B ke C ada berapa alternatif? Ada 2 jalur. Maka, berapa banyak jalur yang bisa dilewati? Alternatifnya adalah 3 dikali 2, sama dengan 6 alternatif cara menuju kota A ke kota C melewati kota B. Selanjutnya, dari kota A ke kota B ada 2 jalur alternatif, sedangkan dari kota B ke C ada 4 jalur alternatif. Tentukan banyak cara dari kota A ke kota C dan kembali lagi ke kota A dengan rute yang berbeda pulang dan pergi. Nah, kita buat nih skemanya dulu ya. Dari A ke C bolak-balik gitu ya. Dari A ke C kita harus lewat ke B gitu ya. A ke B dilanjutkan dari B ke C. Kemudian ini berangkatnya. Dan dia mau pulang. Kalau mau pulang dari C ke B gitu ya. Kemudian dilanjutkan B ke A. Nah, kita tulis dulu. Untuk A ke B ada berapa jalur nih? Ada 2 jalur. Kemudian untuk B ke C ada berapa jalur? 4 jalur. Kemudian dari C ke B, ingat, karena dia tidak boleh sama atau berbeda, maka C ke B-nya ini kita kurangi 1. 4 kita kurangi 1. B ke C atau C ke B jalannya kan sama ya. Tapi karena tidak boleh melalui jalan yang sama atau harus lewat rute yang berbeda, maka ini tinggal 3. C ke B-nya 3. Kemudian B ke A-nya tinggal berapa? Karena tidak boleh sama, B ke A-nya harusnya ada 2. Karena harus berbeda, maka kita kurangi 1. Menjadi 1. Sehingga banyak jalur yang bisa dilewati atau yang ditempuh adalah 2 dikali 4 dikali 3 dikali 1. Sama dengan 24 cara. Nah, demikian penjelasan kakak tentang aturan perkalian. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ke teman-temanmu sehingga kamu bisa berbagi ilmu untuk teman-temanmu. Bye-bye.